Saya jalan pelan, di stopin bang, sama perempuan. Saya berhenti dong, orang mbaknya manggil, Mas, minta tolong disanterin saya ke Citos enggak? Nanti saya kasih uangnya. Gitu doang. Minta antar ke Citos. Minta antar ke Citos. Mbak dari mana? Pulang kerja. Saya nggak ada curiga, saya pikir mungkin dia lagi sakit atau apalah, kita nggak tahu. Udah Mas, tenang dulu, jangan marah-marah, kata Pak Hajinya. Ambil aqua lagi, ambil minuman lagi. Saya dikasih suruh minum sama dia. Suruh baca istighfar, selawat Nabi 3 kali. Coba Mas, lihat spion kanan. Motor saya kan motor matic ya. Saya belokin bang spion kanan. Saya naikin sedikit bang, sebelah kanan tuh. Naikin sedikit, saya naikin sedikit. Kok di belakang ada putih bang? Ada putih, saya naikin terus ke atas, naikin ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia dapat orderan malam mengantar orderan tersebut. Jadi ya bisa ditebak nih, narasumber gue kali ini adalah seorang ojek online. Di sebelah gue udah ada Pak An. Halo Pak. Alhamdulillah sampai di studio Lonceng Misteri nih. Pak An, Siap. mau nanya sebelum Pak An nih cerita nih. Pak An nih ojek online dari tahun berapa nih Pak? Saya masuk ojek online 2016 bulan Agustus. 2016, wow udah lama. Ya. 2016 bulan sampai? Agustus sampai 2020-an. Oke, berarti sekarang udah enggak? Saya sekarang kalau ojek online udah enggak. Jadi saya di driver ambulan. Sekarang driver ambulan? Driver ambulan. Oke. Itu udah lama banget, 2016 ya? 2016 ojol baru bang. Awal mula ojol masuk. Kalau dibilang sih, kalau kata orang-orang, yang orang lama lah. Kenapa nih Pak? Kok bisa ngorder malam? Kenapa nggak siang? Kenapa nggak sore? Karena saya dari 2016 itu paginya saya kerja bang. Oh jadi nyambi. Jadi nggak sepenuhnya ojol gitu. Saya kerja. Itulah kenapa sering malam. Dapat orderannya malam ya, karena kan buat tambahan bang. Iya benar masuk akal. Ya karena itu ya, jadi kenapa bisa dapat malam, karena kerja paginya ya sahabat lonceng ya. Jadi dan ketika si Pak An ini dapat orderan malam, itu banyak banget ngalamin kejadian. Betul. Dan ya buat yang penasaran nih sama cerita Pak An, wajib nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip karena gue jamin video malam ini bakal menarik banget dan bakal bikin kalian merinding. Dan juga buat kalian yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Ya ada Pak An. Siap. Langsung kita mulai aja nih Pak ya ceritanya. Ceritanya saya dapat orderan bang. Orderan food ya. Kita dapat orderan makanan, saya antar dong, kayak seperti biasanya. Saya dapat orderan, saya ngantar ke tujuan. Titiknya emang dekat dari situ ya kan lokasi. Tiba-tiba saya ada nelpon. Saya angkat dong, orang dari aplikasi online lah ya. Saya angkat, saya telepon, saya angkat. Iya Mbak, Mas ngapain di situ katanya. Mas masuk aja, depannya Mas lihat ada perumahan Kembang Dewo katanya. Ada, iya Mbak, saya bilang gitu. Mas masuk, nih masuk yang mana Mbak? Yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Kalau yang kiri kan sekolahan tuh. Saya bilang gitu. Ini Cibubur di daerah? Radar Auri. Radar Auri. Oke. Apartemen Cibubur turun, kan ada pom bensin tuh sebelah kiri. Iya. Dekat kelurahan ya. Dekat kelurahan situ, depannya ada Kembang Dewo.
Saya masuk, saya tanya, itu Mas yang gang kecil katanya. Saya masuk ke dalam Bang. Saya masuk ke dalam, terus saya lewatin kontrakan anak-anak lagi pada main handphone lah ya gitu kan. Misi Mas, iya. Dia cuman iya doang, saya luruskan. Itu keadaan sekitar maghrib Bang. Orderan maghrib. Saya masuk ke dalam, mentok, masuk lagi tuh telepon. Mas di mana? Iya Mbak, saya udah di depan yang Mbak suruh. Itu kan saya pakai motor matic ya. Lampu motor saya emang redup lah hitungannya. Saya nyobain diri, Mbak saya udah sampai mentok. Saya bilang gitu. Oh ya udah Mas, sebentar ya saya turun. Logika saya gini Mas, kalau emang ada kontrakan atau kos-kosan lah hitungannya, saya ngelewatin dong. Lewatin ada perumahan atau yang kontrakan atau apa. Saya tingak-cingok, kok nggak ada. Sebentar Mas saya turun. Saya curiga. Saya matiin handphone, saya taruh di kantong. Saya nyalain lampu Bang. Saya nyalain lampu yang terang saya lampu tembak. Saya nyalain, ternyata saya udah di tengah-tengah kuburan. Tengah-tengah kuburan. Ternyata di situ ada kuburan keluarga. Saya nggak tahu dah gimana-gimananya, tiba-tiba udah tengah-tengah kuburan saya. Sedangkan Mbak itu ngomong, tunggu ya Mas, saya mau turun. Telepon terakhir, Kak, saya udah taruh kantong kan handphone. Saya nyalain lampu, tengah-tengah kuburan. Saya bingung dong. Takut, emosi ya kan, gue dikerjain hitungannya. Akhirnya tengah-tengah kuburan saya nyalain lampu, saya kan takut Bang. Udah keadaan maghrib ya karena orderan di situ emang agak gelap ya. Saya berat banget dah tengah-tengah kuburan sini petinisan lah ya depannya. Udah saya bismillah aja saya ngangkat aja karena udah takut. Saya ngangkat. Udah saya balik ke depan, saya nanya sama bocah yang tadi saya lewatin kontrakan. Dek, mau ini. Nah, bocah itu ada sekitar 5-6 orang lagi pada main handphone di bawah itu. Pas dia nengok ke saya, itu kurang ajarnya itu bocah-bocah pada kabur Bang. Pada kabur. Dari dekat rumah itu dia kabur. Lah, saya kan bingung. Hitungannya dia kan anak kemarin lah ya. Kita udah sepuh lah, udah tua ya kan. Ini kok kurang ajar dalam hati saya, dalam hati batin saya. Kok kita nanya, dia malah kabur. Udah dia kabur, ini ada apa? Tiba-tiba telepon saya masuk Bang. Saya ngangkat, emang orderan itu pertama atas namanya laki. Orderannya laki. Saya pikir yang tadi nelpon istrinya atau siapanya perempuan. Saya ngangkat dong. Mas di mana? Lah saya di sini Pak. Kata tadi saya suruh masuk ke sini. Mas masuk ke mana? Kembang Dewa lurus sebelah kanan. Itu TPU Bang, pemakaman keluarga. Ya udah Bang, nggak pakai panjang bulu, panjang ini saya masukin handphone di helm, saya kabur Bang. Itu dalam keadaan motor tuh jalanannya nggak halus. Coba Abang bayangin kita ketakutan, handphone di kuping, kita jalan terus keluar, sampai keluar. Mas jangan bercanda, ini patokannya di mana? Saya bilang gitu. Mas dari luar itu belok ke kanan, ada Indomaret, saya lihat, bismillah kan. Saya lewatin tuh Indomaret, ya saya lewatin pelan-pelan ke sana. Oh iya Mas, yang ada bendera kuning ya? Iya Mas, masuk aja katanya. Itu bapaknya yang order. Belok dong kita ke dalam, masuk. Kok apa nih banyak banget orang. Saya pikir ada yang meninggal, ternyata itu lagi tahlilan Bang. Mau tahlilan, memulai tahlilan jam 7. Jam 7-an pas azan Isya saya masuk. Nah kan banyak orang-orang tuh di sini. Apa yang pada tahlilan ya? Akhirnya saya masuk. Saya nanya, Mas mau nanya itu saya sama orang-orang pada jongkok, dia kabur ke dalam. Ini ada apa? Tiba-tiba Pak Ustadz yang mau ngaji itu lagi jalan mau ke dalam, mau ngajak mau tahlilan di rumah itu. Negor saya ambil air mineral kecil, aqua yang kecil, disiram muka saya pertama dalam keadaan basah. Handphone saya untung di dalam kantong ya. Saya langsung ngamuk dong. Iya dong. Sama Pak Ustadz itu. Maksudnya Bapak apa? Saya bilang gitu. Kok saya disiram? Saya mau nanya alamat Pak. Saya bilang gitu. Maksud Bapak apa? Udah Mas, tenang dulu. Jangan marah-marah kata Pak Hajinya. Ambil aqua lagi, ambil minuman lagi. Saya dikasih suruh minum sama dia. Suruh baca istighfar, selawat Nabi 3 kali. Udah saya bilang, ada apa Pak? Saya minum dulu Mas biar tenang katanya. Tapi itu orang-orang tadi pada jongkok itu pada di belakang Pak Ustadz.
Semuanya anak-anak yang muda-muda itu pada di belakang Pak Ustadz. Saya pikir ada apa gitu kan. Oh yaudah, saya minum. Mas dari mana? Nganterin orderan Pak, tapi Bapak kok nyiram saya? Bukan nyiram Mas katanya. Coba Mas lihat spion kanan. Motor saya kan motor matic ya. Saya belokin Bang spion kanan tuh. Itu dari bawah, emang spion saya kan emang arah bawah ya. Kita nggak mungkin ke arah atas. Saya naikin sedikit Bang, sebelah kanan tuh. Naikin sedikit, saya dekin sedikit. Kok di belakang ada putih Bang? Idih. Itu ada putih Bang belakang. Ada putih, saya naikin terus ke atas, pas di kepalanya ada compo di situ, ada kuncungnya. Gak pakai panjang kali lebar kali tinggi, saya loncat motor saya jatuhin terbalikin, saya di belakang Pak Ustadz. Makanya Mas tadi saya siram itu Mas ada biar sadar gitu. Ternyata Mas dinaikin sama penumpang itu ada pocongnya. Saya bilang, iya Pak, saya tadi habis dari sono. Emang Mas mau kemana? Saya mau nganter orderan ini. Kata saya bilang gitu. Ternyata lakinya yang order emang buat makan di sini gitu kan. Akhirnya keluar tuh lakinya, iya Mas nggak apa-apa. Mas dari mana? Saya bilang jelasin gini. Oh udah sering banget Mas katanya. Makam situ emang sering ngeganggu ya kan. Aduh saya bilang. Akhirnya ya udah Mas duduk dulu. Saya disuruh minum tuh sama Pak Ustadz. Motor saya bangunin. Sama orang situ, udah Mas duduk sini. Tapi saya bingung, itu congponya kagak ada. Kemana itu pocongnya? Saya kan juga bingung. Ya udah Mas mau pulang apa gimana? Ntar dulu Pak, tenangin dulu kata orang-orang situ. Saya bilang gitu. Akhirnya, ya kok jadi begini? Saya bilang gitu. Mungkin kalau feeling saya sih yang order itu orangnya meninggal Bang. Jadi pas hari itu meninggal, lakinya ngomong, ini emang akun online saya, akun saya gitu kan. Cuman sering dipakai istri ngorder gitu, sedangkan lakinya itu emang mau ngorder makanan buat di sini gitu Bang. Akhirnya ya udah Mas mau pulang atau gimana katanya. Ya udah nanti dianterin sama warga sini, tapi sebelum itu nanti setelah tahlilan baru saya mulai tahlilan katanya. Harus dikawal Bang. Tapi ketika Pak An ngeliat di spion nih, muterin spion, kan kelihatan ujungnya ya? Palanya. Itu tapi nggak kelihatan wajahnya. Kan madep belakang, kayak boncengin perempuan. Kayak duduk perempuan gitu kan. Madep samping dia. Oke. Itu dari situ Bang. Itu saya nggak mikir motor saya hancur atau spion saya hancur. Saya udah nggak kepikiran, saya jatuhin aja. Saya cuman pikiran itu, compo jatuhnya kemana? Nah sekarang dalam keadaan duduk perempuan, kita begini pasti hitungannya terbalik dong ke belakang gitu. Itu yang saya habis pikir. Tapi kata Pak Ustadz, udah Mas, emang sering ngeganggu di daerah situ. Gitu Bang. Kita kan dari pas ordering itu, ya udahlah antara percaya nggak percaya, takut apa enggak kan. Iya. Ya emang kata Pak Ustadz, ya udah Mas, kalau emang kayak gitu berarti sial bagi dia. Kalau kata kita kan juga sial ya ketemu makhluk kayak gitu. Nah dia juga sial, tapi mungkin itu perempuan yang pocongnya itu mau pulang kali Bang. Karena emang yang meninggal kan tahlilan perempuan Bang yang meninggal di daerah situ. Udah kita dalam keadaan basah-basah. Jaket saya basah semua Bang, bayangin minuman mineral keguyur ke muka, Abang dalam keadaan basah semua. Saya bilang, ya Allah, Robi, jahil banget tuh di situ. Akhirnya saya pulang dah. Udah Pak, udah Mas, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Pak. Dianterin dah Mas, dianterin Bang sama warga, ada 2 motor. Deket klinik, dekat apartemen. Saya bilang udah di sini aja, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Jadi tuh di situ kebanyakan kalau orderan maghrib tuh banyak yang ngeganggu Bang. Kalau kata orang-orang situ. Dari situ Bang, orderan saya nggak mau kalau main orderan di daerah Cibubur tuh malam maghrib. Berarti itu daerah aurinya. Radar Auri itu emang kan di situ banyak makam Bang, makam Cina, makam apa yang orang-orang itu banyak juga emang cerita-ceritanya orang situ. Saya pikir bercanda Bang. Dekat makam situ emang sering ya jahil lah hitungannya. Terus ya yang pertama begitu, yang kedua saya juga dapat orderan tuh Bang. Dapat di daerah
Keramat Bekasi, Jati Keramat Jati Bekasi. Kramat. Oke. Ini jarak antara orderan pertama dan kedua ini berapa lama, Pak? Itu sekitar 2 mingguan lah. Wah, berarti belum terlalu lama ya? Belum terlalu lama. Oke. Dari yang pertama sama yang kedua 2 mingguan. Saya sama istri saya tuh berdua. Saya boncengan motor karena kan emang saya nggak pernah bawa orang ya. Itu orderan emang saya selalu kalau dapat orderan istri yang megang handphone. Karena apa? Kalau kita main handphone kan sekarang peraturan kepolisian nggak boleh main handphone kan. Karena saya dapat orderan bang di Jati Keramat itu nganter makanan ke daerah Jati Keramat. Orderan itu orderan ketiga saya dapat Jati Keramat. Dari itu pada hari itu orderan nggak tahu tiba-tiba mental ke Jati Keramat. Saya main di Keranggan kan tuh. Iya. Arahnya Cibubur Keranggan, katanya dapat Jati Keramat nganterinnya. Udah gitu saya masuk di perumahan Jati Keramat tuh, masuk ke dalam. Saya bingung bang. Ini orderan kata istri saya, ini jaraknya 5 menit atau kita muter 10 menit kata dia. Udah jam berapa waktu itu? Itu jam sekitar 8:30. 9:30 malam. Ya. Oke. Karena kan kita pasti kalau pagi kan kerja bang. Sama istri berdua, udah gitu di daerah Jati Keramat. Kita masuk bang. Masuk. Saya lihat itu kayak ada air gitu, kayak banjir. Saya pikir banjir biasa, Bang. Saya banjir biasa. Ya udahlah, saya pikir cobalah kita dikit. Kata istri saya, kamu mau lewat yang agak muter, kata dia. Ini kan banjir. Atau lurus aja, cuman waktunya 4 menit. Saya bilang gitu. Itu cuman beda 10 menitan kalau yang muter kita lewat gang atau lagi. Saya bilang ya udahlah nih deket aja. Saya bilang gitu dong. Beneran ya udah kata istri saya. Udah kita maju dong bang. Saya lihat dari sana motor satu nyala lewat, motor bebek. Saya inget banget. Bisa berarti ya? Bisa kita laluin. Cuman saya bawa motor saya beginiin bang. Saya liatin, ini kan saya pakai kacamata. Saya liatin sampai saya buka begini. Ini beneran orderan nih saya bilang gitu. Saya nggak ngeliat kanan kiri kalau itu nggak ada jalan. Itu dalam keadaan malam, pohon udah tinggi-tinggi. Saya lewatin. Kan kita sama-sama ojol bang ya, kita sama-sama ojol, kita klakson. Itu kok kenapa yang bapak-bapak itu pertama bawa motor diem? Emang sih jaketnya jaket ojol ya, dari online ya kan. Dia lewat, biasanya kan gini bang ya, kalau mang orderan orang lewat, pasti kan air muncrat dong. Kita tahu kalau misalkan kita lewat itu pasti muncrat ke kita. Saya berhenti dulu bang. Saya berhenti nih, cuman kaki saya udah kena air, udah mulai ada air. Saya bilang, ayo udah nih, ini motor mau lewat. Lewat sekali bang. Lewat, itu air kagak ada yang muncrat begini bang. Jadi tenang. Saya ngomong sama saya, ini kok orang sombong banget sih, saya bilang gitu. Bang kenapa? Biasanya kalau kita ojol tuh kita silaturahminya kan banyak ya, kenal teman-teman banyak. Kita klakson dia jawab, ya bang, atau balas klakson. Ini diam bang, diam. Kata istri saya, udah ayo nih, tinggal dikit lagi 4 menit kata dia. Ayo jalan bang, terus kita pelan. Oke deh, kita maju lagi bang, sekitar 500 meter kita maju lagi ke depan. Kok makin aneh bagi saya, lampu nggak ada bang. Lampu nggak ada, cuma lampu sorotan dari motor kita. Saya lewat, kok negor juga enggak, saya bilang gitu. Songong banget nih ojol nih, saya bilang dalam hati saya. Kita kan sebagai ojol kan silaturahminya kan banyak ya. Berarti ada ojol lagi nih? Ada ojol yang kedua. Oke. Lewat. Saya bilang, tuh, saya diomelin sama istri saya. Tuh motor aja bisa lewat. Masa kamu motor nggak berani katanya. Bukan nggak berani, ini kayaknya air udah makin kesini. Udah ayo jalan. Orang yang lewat saya maju. Gantian dong, dia udah lewat saya maju. Itu motor Honda Scoopy saya nyemplung banyak ke depan. Blok ke dalam. Saya ngamuk sama istri saya, ini kamu nggak percaya ini di mana ini tuh rawa, saya bilang gitu kan. Rawa apaan orang katanya, ya udah, karena dia turun. Istri saya itu motor ban saya tuh depannya udah nyemplung gini bang. Itu bagi saya kalau saya ngegas lagi udah kelelep kali itu motor saya. Blok, akhirnya saya minta tolong, istri saya turun, kabur. Saya bilang sini dulu bantuin, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya angkat bang, susah bang motor udah nyemplung ban depan. Nggak pakai panjang lebar, kita tarik motor, makanan masih di situ. Langsung saya muter balik, saya naik itu dalam keadaan taunya celana saya udah segini. Masuk air udah sedengkul.
Jadi pas nyemplung itu kaki saya kan di depan. Itu udah sedengkul. Istri saya turun. Saya bilang, saya turun, astagfirullahaladzim. Lah saya yang bingung itu 3 motor lewat itu, kok bisa lewatin itu jalanan. Nggak pakai banyak omong, saya turun, saya naikin motor, saya balik kanan, lari bang, ngegas. Bisa saya naik, ayo udah naik. Lari ke depan situ, pas ada gapura, saya keluar, saya tanya sama orang situ, Pak itu rawa, ya Bapak kan dari tadi dipanggilin. Bapak aja nggak denger. Atau orang-orang anak-anak muda situ, saya habis dapat orderan deket situ. Saya bilang pada orderannya deket, cuman sekitar 10 menitan. Dari orderan makanannya ke rumahnya. Bapak kata udah dipanggilin, tapi Bapak nggak dengar, Bapak nyelonong aja. Saya pikir Bapak mau belok kanan naik ke atas. Jadi rawa itu tuh ada jalanan naik ke atas, baru bisa lewat mas. Saya ternyata dipanggilin sama orang-orang situ. Saya bilang kenapa nggak Bapak panggil saya atau bantu saya ke dalam? Enggak, saya lihat masnya malah asik ngeliat handphone. Sedangkan yang ngeliat handphone istri saya. Berarti di map itu kelihatan ada jalur ya? Ada jalur. Kayak error dia berarti ya? Iya. Si Google Map. Google Map-nya. Jadi ada jalur ke situ. Itu rawa mas kata orang-orang situ. Beneran pak? Iya, harusnya mas jangan lurus. Nah itu kan ada kayak jalanan tanah yang kotak-kotak yang aspal. Aturan mas ikutin aspal ke atas, naik ke atas lewat perumahan. Katanya orang-orang situ, kenapa mas main nyelonong aja lah? Saya pikir aman, cuman becekan sedikit air. Udah bang, nyemplung bang motor saya. Aneh banget. Oh itu map dari si Google, dari aplikasi online saya. Ya? Dari aplikasi online lah ya kita kan. Bukan dari Google. Bukan dari Google, kan map ini ya kan. Akhirnya, error dia tuh. Error bang. Akhirnya, ya udah pak, Bapak mau ke alamat mana? Perumahan ini pak, saya bilang gitu. Oh yaudah, saya arah situ. Dikawal, diikutin bang, ditemenin sama orang situ. Nih mas, tuh. Jadi tuh kita naik ke atas, tuh di bawahnya itu kelihatan, itu rawa. Jadi kita naik dan kelihatan, dinaikin di Jati Kramat itu. Saya bilang, lah iya ini rawa. Saya bilang gitu kan. Dari situ bang, wah saya bilang, aduh, mistik juga nih daerah sini. Saya bilang gitu kan. Terus bang, saya juga pernah dapat orderan dari Jagakarsa bang, deket kampus di Jagakarsa. Kita masuk tuh daerah, saya sebutin namanya ya, daerah deket Jagakarsa, deket kejaksaan di belakang. Oke, belakang kejaksaan. Saya dapat orderan tuh. Itu sekitar pukul jam 8 lewat habis isya lah saya dapat orderan. Saya dapat orderan, saya masuk. Misi mas gitu kan. Itu komplek kayak perumahan komplek itu, saya masuk. Saya emang salahnya saya nggak nanya. Wah, ini ngikutin mapnya. Saya sebelum itu saya dapat orderan, saya bilang gitu sama istri. Yaudah kita isi bensin dulu. Kita full tuh bang isi bensin. Udah isi bensin full, kita masuk dong. Kita balik lagi ngantar orderan. Itu hitungannya minuman gitu kan. Itu saya juga nggak tahu bang, muter-muter di daerah situ kan. Kalau di situ ada makam keramat di situ. Di daerah Jagakarsa situ. Saya emang nggak tahu ada makam gitu. Saya nanya sama orang, Pak ini alamat. Oh ya Bapak lurus aja terus belok ke kiri apa ke kanan. Saya bilang gitu pecahan. Bapak belok ke kanan aja. Saya nanya, itu bapak-bapak abis sholat bisa. Saya nanya, masuk kan ke dalam tuh. Saya masuk, saya ngikutin jalan, ngikutin map ya. Sekali saya lewat, mungkin di sini saya bilang gitu, muter sekali. Kok alamatnya beda titiknya, saya bilang gitu. Kita kan ngikutin map. Itu saya muter-muter kurang lebih 3 putaran bang. Putar-putar di daerah situ aja, di KM 1000 itu, yang 1000 dekat Jagakarsa. Saya saking ini, saya bingung dong bang. Saya minggir tuh dekat, saya nggak tahu kalau di tembok itu sebelahnya makam. Saya nggak tahu itu makam. Karena bapak-bapak itu ada di pos ronda nyamperin saya. Emang saya kan pakai jaket ojol ya. Mas mau kemana? Ini pak, kata istri saya, mau nganter ini. Ini Pak, Bapak lurus aja katanya. Mau ditemenin nggak? Iya, emang kenapa? Saya lihat dari tadi Bapak 3 kali bolak-balik di situ.
Saya bilang 3 kali bolak-balik mas. Saya aja kayaknya, saya juga mau nanya, kok saya dari tadi di sini aja? Itu mas dari tempat saya nongkrong, mas lurus dikit ada warung. Antarlah orderan situ. Ditemenin, jalan kaki dia sama warga situ, temenin. Saya datang ke situ, assalamualaikum, salam. Iya bu, mau antar orderannya atas nama Mbak Hani, saya bilang gitu. Mbak Hani katanya. Mbak Hani mana mas? Ini Mbak Hani orderan alamat sini. Iya di chat. Saya bilang gitu kan yang di Jagakarsa. Oh ya udah mas taruh aja katanya. Saya nggak tahu deh. Nyata itu pembantunya yang terimaan. Terima situ ya udah kita pulang. Pulang saya tanya sama warga situ mas mau kemana mas? Saya bilang arah ke Antam bang keluar. Ya udah hati-hati mas ya. Saya keluar dong bang dari balik. Saya keluar. Saya salahnya saya nggak ngelihat map lagi bang. Feeling aja. Ternyata saya bolak-balik di situ, ternyata masih di situ-situ juga bang. Oke, muter-muter jadinya ya. Jadi abis pertama masuk saya diputerin, Bang, saya mau keluar ke Jagakarsa saya diputerin. Saya diputerin di Jagakarsa, ya udah mas dikawal aja deh katanya, ditemenin sama warga situ. Ya udah mas daripada mas keder, ayo saya keluar. Nggak lama kemudian, yang situ ya udah dikawal dong kita sampai ke sini kita keluar. Ada ambulan masuk bang. Ada apa nih ambulan masuk? Akhirnya saya berhenti dulu dong, nggak jadi jalan. Berhenti dulu. Saya berhenti ada apa nih ambulan masuk. Ternyata ambulan itu berhenti mbak. Di depan rumahnya situ. Di tempat orderan yang ini. Saya nggak jadi keluar, saya turun dong. Karena jiwa kita di ambulan kan, ya di ojol gitu. Kita ngebantu ya kan. Saya turun, ini ada apaan? Ternyata yang order baru laka lantas mas. Baru meninggal hari itu. Si Mbak Hani ini? Iya. Innalillahi. Lah sekarang yang order siapa? Mbaknya kan pembantu nggak tahu kan? Yang di rumah itu nggak tahu kalau dia meninggal. Pulang bawa ambulan masuk. Warganya, saya tanya, Mbak, siapa yang meninggal? Ini Mas Mbak Hani. Saya tanya lah ini yang tadi saya nganterin ke dalam, buat siapa? Sedangkan dia katanya laka lantas dari asar. Saya sama istri saya, ya Allah, ini ada apa nih? Jadi yang order tuh yang baru hari itu meninggal. Jadi pas baru warga itu pada tahu. Yang order tuh. Ya? Lah meninggal katanya habis dari asar, kecelakaan ya kan. Di daerah mana kita nggak tahu. Tiba-tiba saya mau pulang, yang order dia, saya tunjukin sama keluarganya. Keluarganya diem langsung. Tunjukin aplikasinya ya? Iya, ini buat Mbak Hani. Saya garuk-garuk kepala. Mungkin ya kalau kita pikir ya kita nggak tahu lah. Orderan begitu kan makanan doang bang. Saya bilang ya Allah, udah saya pulang sama istri saya. Besokannya saya kerja. Saya pakai jaket ojol waktu saya masih kerja di daerah selatan. Daerah selatan saya dapat orderan reguler bang. Itu daerah Jakarta Selatan dekat daerah PIM Pondok Indah Mall. PIM Pondok Indah Mall. Saya lagi arah pulang, ya kita kan pulang biasa kan pakai baju biasa ya seragamnya. Coba narik saya bilang gitu. Saya belum nyalain orderan. Saya jalan pelan, di stopin bang. Sama perempuan. Yang depan PIM yang arah ke dalam tuh PIM 2 apa PIM 1 itu. Yang habis inian yang tulisan Pondok Indah Mall kan terowongan naik ke atas kan ada jalan yang di atasnya tuh jembatan itu dia berhenti situ mas. Itu kan rame tuh. Itu rame. Saya berhenti dong, orang mbaknya manggil, mas minta tolong bisa anterin saya ke Citos enggak, nanti saya kasih uangnya gitu doang bang. Minta antar ke Citos. Oh ya udah, saya bilang ya kan arah saya balik dan deket juga. Nanti saya kasih ongkosnya. Saya tawarin dong, kan kita ojol, kita bawa helm. Pakai helm nggak mbak? Nggak usah. Saya di jalan biasa, naiklah mbak, duduknya miring. Cewek, kan duduknya miring kita menghargai dong. Mbak dari mana? Mau kemana? Saya ngobrol begini, bawa motor. Saya ngobrol gini, mbak dari mana? Pulang kerja. Itu nadanya beda lah sama kayak, saya nggak ada curiga, saya pikir mungkin dia lagi sakit atau apalah kita nggak tahu. Oh iya,
turunin saya di Citos aja mas katanya. Cuman yang sebelahnya Citos. Oh iya mbak, saya bilang gitu kan. Jalan lah saya. Saya ngobrol begini mbak sama penumpang ya kan. Ya udah mbak, jemput suaminya. Iya. Cuman jawabnya gitu doang, pelan banget. Di lampu merah. Mau ke Citos kan ada lampu merah tuh yang ke kiri tuh. Iya. Yang kalau ke Lebak Bulus lurus, situ kan ke kiri. Yang belok ke Citos kan. Dari Pondok Indah Mall kan belok ke kiri. Iya, lampu merah. Ada lampu merah, saya dilihatin sama orang bang. Turun lah bang di depan Citos, itu deket yang bekas mobil mewah lah ya. Yang deket Citos kan ada mobil, sebelahnya ada mobil Ferrari kan, bengkel Ferrari. Yang sebelah situ, cuman ada warung, sebelahnya kan deket turun di situ. Saya turunin tuh mbaknya, makasih ya mas, dikasih duit lah. Saya lihat 20.000, saya terima dong mbak. Saya taruh sliding depan. Alhamdulillah rezeki anak soleh, saya bilang gitu buat isi bensin. Saya jalan. Itu saya nggak ngelihat dia gang kemana atau kemana. Ya udah saya jalan bang, sampai jalan daerah dekat situ kan naik tuh Antasari ya kan, Ya, naik flyover deket Prabu 2. Nah saya dipepet sama bapak-bapak. Dimertiin, ada apaan nih? Mas, tadi ngobrol sama siapa? Itu penumpang, saya bilang gitu. Penumpang dari mana? Orang saya liatin mas ngobrol sendiri. Mas ngobrol sendiri, bang. Mas ngobrol sendiri gimana pak? Orang ini ada duitnya, saya bilang gitu. Saya buka sliding depan. Ini pak duitnya ada. Itu benar-benar duit, bang. Kagak berubah, kagak apa, itu duit benar. Duit 20 ribuan sekarang? Iya, 20 ribuan yang warna hijau. Warna hijau. Bapak-bapaknya coba lihat mas. Iya, duit 20 ribuan. Saya pikir emang buat ngisi bensin kan, dekat situ kan ada pom bensin kan, tinggal naik turun ke kiri ada pom bensin itu. Enggak, saya lihat mas dari tadi tuh saya mau negor. Dari pas yang Pondok Indah Mall, saya ngikutin mas katanya. Cuman kok mas nengok-nengok gini, kan cuman sekarang gini bang, kalau ada penumpang ya, ada penumpang di belakang, kita kan duduk begini ngobrol. Kalau nggak ada ngapain kita begini-gini, kayak orang bener aja. Udah akhirnya, beneran mas, lah ini duitnya pak, yaudah mas. Hati-hati mas. Ya udah, saya jalan, isi bensin kita kasih duit yang itu. Alhamdulillah kagak berubah, kagak apa. Itu yang saya bingung. Orang-orang nggak ngelihat, saya doang ngeliat dia ngasih duit. Gila. Duitnya ini loh bisa nggak berubah ya? Nggak berubah bang, sampai kan saya kan pakai tas sleting tuh di depan. Saya pasti kalau ngasih uang dari penumpang saya masukin di depan. Jadi uang hasil narik sama uang sendiri beda, kita bedain kan. Nah emang orderan pertama itu reguler hitungannya kalau kata ojol ya. Saya bingung gini. Kalau emang maaf ya, kalau emang itu makhluk halus, itu duitnya duit asli bang, 20 ribuan hijau. Iya. Udah gitu saya tunjukin nama yang negor saya, bapak-bapak. Makanya saya bilang, mas dari tadi ngobrol dari lampu merah itu, kok nengok-nengok belakang? Lah kita kan, ya sekarang kalau nggak ada penumpang ngapain kita bawa orderan begitu nengok-nengok? Bener dong? Ngapain kita ngorder nengok? Saya bilang gitu. Iya juga sih mas, tapi tadi mas kagak ada orang. Sampai saya diginiin sama bapak, sehat pak, sehat. Saya bilang gitu. Itu bang yang di Pondok Indah Mall. Oke. Nah, kita dapat orderan bang di daerah RTM Depok. RTM. Yang dekat Komplek Kopassus. RTM Cijantung. Ya. Saya dapat orderan, hitungannya itu orderan makanan cepat saji ya, seafood. Itu lumayan. Oke deh, saya bilang gitu. Saya jalan. Atas namanya sih, kalau nggak salah Mbak Rani. Mbak Rani. Di daerah RTM itu orderan. Itu orderan saya bawa sama istri berdua. Sampai saya bilang, ya udah nih lumayan. Saya bilang gitu. Uang tunai. Uang tunai bang, zaman sekarang kalau OVO atau itu kita cuek lah hitungannya. Masuknya ke ATM cuma dibangga ongkos ya. Itu kan kalau orderan online itu uang tunai itu kan kita benar-benar ini bang ya,
diambil lah hitungannya, dapat uang cash gitu kan. Orderan sekitar 200.000. Kepala kakap sama ikan bakar. Oke. Di seafood kan harganya lumayan tuh. Oke, saya chat. Mbak, ini sesuai aplikasi. Iya, cuman jawabnya iya doang. Iya-nya doang, iya. Terus, oke Mbak, tunggu sebentar ya. Dari Brigif Kopassus tuh ke RTM nganternya. Udah, saya datengin dong. Saya jalan sampai lokasi. Itu orang-orang sekitar 10:30 malam udah mulai mau ronda tuh. Saya masuk ke RTM, titiknya benar di sini. Saya kan dicecet, nomor 8 ya Mbak, bener. Iya Mas, gitu doang. Dan saya berhenti tuh, dia ternyata rumahnya dia depan persis pos Hansip yang ronda, orang-orang ronda. Saya berhenti di situ. Mas mau nanya atas nama Mbak Rani, ini rumahnya mana? Mbak Rani. Nggak ada namanya Mbak Rani katanya orang-orang situ. Lah ini orderan nomor 8. Ini kata dia. Itu kagak ada nama Rani Mas. Itu cuma tinggal nenek kakek doang katanya. Cucu-cucunya apa anaknya udah nggak ada, cuma nenek kakek doang. Saya bilang gitu. Kata orang warga situ. Serius nih? Saya telepon Bang. Telepon WA nggak bisa. Telepon reguler biasa nggak bisa. Kan kita pusing Bang. Terus kita bel dong Mbak, kita panggil teng nong. Wah, di rumah itu nggak ada yang keluar. Mungkin kalau kata orang itu udah malam kan, udah jam 11-an. Yaudah ntar saya tanya Pak RT, kata warga situ di nomor 8. Wah Pak RT nggak lama datang, emang mau ronda pas jatahnya. Pak, ini atas nama ini. Wah itu si Rani itu loh Bang, yang kemarin cucunya ini katanya. Ya udah coba panggil aja, Pak RT masuk. Nah, saya pikir emang ada namanya orderan Mbak Rani, ya kan? Saya masuk ke dalam, saya ketemu tuh Bang sama nenek kakeknya. Nenek kakeknya cuma bilang, saya kan nggak bisa ngorder ituan. Anak nama Mbak Rani cucu saya itu emang udah meninggal Bang. Jadi meninggal udah hampir sekitar seminggu. Jadi meninggalnya di rumah sakit, nggak dibawa ke situ. Jadi langsung dibawa ke Jawa. Jadi warga situ nggak tahu. Dipikir Mbak Rani itu pulang kampung. Akhirnya Pak RT baru tahu di situ Bang. Lah, saya tanya, lah ini Pak RT ini gimana kelanjutannya? 200.000, saya bilang gitu. Lah gimana Mas? Mas mau gimana? Saya kan bingung kan. Aduh gimana lah. Ya udahlah saya pikir. Ya udah Pak RT, makasih nenek, mohon maaf saya bilang gitu. Neneknya malah nangis. Orang cucunya udah meninggal, masa ngorder makanan? Neneknya nangis Bang. Nenek, cucu saya udah seminggu udah meninggal, dibawa emang sakit sini. Ternyata sakit Bang, cucunya. Emang tadinya cucunya itu tinggal di situ sama neneknya, nenek kakeknya. Terus akhirnya gimana Bang? Akhirnya saya bilang sama Pak RT, ya gimana lah Mas? Ya gimana lah, kita juga berpada makan. Ya udah gimana. Ya udah, karena udah kayak gini kan saya lapor dulu dong sama online kantor ya. Ya benar. Biar ada penggantinya gitu kan. Ya udah Mas, saya telepon sama satu teman gitu. Udah nanti diurusin. Ya udah masukin aja ke yayasan yatim piatu apa gimana, kan kalau online begitu Bang ya. Nanti ada penggantinya, uang bakal kembali. Ya udah saya bilang sama neneknya, ya udah gini Nek, saya ikhlas sama nenek. Ini yang kan ada 2, saya bilang gitu. Saya tinggalin 1 buat nenek makan di sini. Nangis neneknya. Lah yang order cucunya, tapi cucunya udah meninggal. Akhirnya saya bilang, yaudah Nek, jadi keinget lagi Kak, jujur jadi keinget dia pas cucu masih tinggal di situ. Itu yang di Kalisari tuh, dekat RTM tuh, saya dapat orderan di situ. Makanya kadang-kadang kita kalau orderan malam tuh agak-agak riskan Bang. Put, itu yang di Kalisari. Udah saya pikir ya udah, nggak saya ambil orderan tunai. Akhirnya alhamdulillah orderan itu di backup sama kantor dari online. Oke. Cuman yang saya nggak habis pikir, kok kenapa yang udah pada nggak ada itu bisa ngorder Mbak? Iya. Itu doang. Sampai saat ini nih kalau saya nyariin aplikasi, kenapa yang selalu order yang orang kagak ada? Anak saya udah meninggal, cucu saya udah meninggal, udah seminggu. Sama juga kejadian saya yang di daerah Cibubur. Iya.
Sama, orang meninggal juga. Istrinya baru meninggal, yang order dia. Yang ini juga sama, saya bilang. Kok zaman sekarang makin menampak ini dengan orderan ya? Masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari ya penonton-penonton di rumah ya. Kenapa kok orang meninggal bisa ngorder? Kenapa? Itu yang saya nggak habis pikir, Bang. Tapi katanya ada penjelasannya. Katanya ya. Harusnya ada penjelasannya. Tapi emang gimana ya? Mungkin kita juga gimana ya? Jahil apa gimana kan kita nggak tahu. Kadang-kadang ya gimana, Bang? Kita ojol, kita dapat orderan mau rumah kosong aja kita anterin. Saya pernah kayak gitu. Kayak gitu ceritanya. Oke, Pak An. Ini kan Pak An juga sembari nganter-nganter GrabFood nih ya kan. Sering ketemu teman-teman sesama ojol. Sering nongkrong gitu, sering. Pernah nanya-nanya nggak Pak? Teman-teman yang lain pernah punya pengalaman yang sama? Kalau ojol banyak, Bang. Cerita-cerita yang kayak gitu. Ada yang bonjengin kuntilanak lah. Ada nggak Pak cerita yang Bapak dapetin dari teman Bapak yang paling serem gitu, Pak? Yang paling serem itu waktu dapat info dari temen itu nganterin makanan ya. Iya. Jadi gimana tuh, Pak ceritanya, Pak? ya dia naik itu, jadi dapat orderan dari teman saya. Itu ke apartemen, Bro. Ke apartemen daerah Jakarta Selatan lah ya, di Kalibata. Oh, apartemen Kalibata. Apartemen Kalibata. Nyata tuh yang order lantai berapa gitu, teman saya ngomong. Nyata itu orangnya yang meninggal pernah ada yang di Kalibata. Pernah ada. Jadi dia ngekos di situ, sama temennya tinggal di situ. Jadi dia bunuh diri. Nyata dia ngorder di situ. Sedangkan temennya itu yang selanjutnya itu yang nempatin. Tapi orderan masih antar ke situ. Sedangkan orang itu udah meninggal. Berarti sama ya, dapat order udah meninggal juga ya? Sama. Yang dijaga di Kalibata itu, wah atas nama Mbak siapa waktu itu saya lupa namanya. Temen saya ngomong itu, tuh gue dapat Bang ke Kalibata. Pas ke sana ternyata orangnya udah meninggal, dia bunuh diri. Ode. Tapi kan kalau sesama ojek online nih, misalnya ada yang di kota lain ya selain Jabodetabek ya, itu ada 1 atau 2 daerah yang mereka kalau udah malam jangan kesini deh. Kalau itu kita ada nggak? Ada di Bogor. Di Jabodetabek. Oh, Jabodetabek kalau malam itu yang rawan itu. Kalau udah malam udah kena blacklist nih sama para ojol nih, udah kena blacklist. Oh, kalau kita di Jakarta belum ada, saya belum pernah ngobrol, belum pernah. Kalau yang di Bogor banyak Bang, dekat IPB. Temen saya juga ada yang orang IPB. Oke, itu udah berarti di IPB, dekat IPB itu? Dekat daerah Bogor lah ya hitungannya. Itu emang karena kan gunung situ Bang, dekat Gunung Salak. Berarti daerah situ ya? Daerah situ. Ada yang kena blacklist ya berarti ya? Iya, daerah ada yang kalau udah di jam berapa udah kena blacklist. Iya, di hitungannya dikawal lah gitu loh sama orang situ. Jadi kalau di ojol itu misalkan kita nganter paket nih. Nggak food doang, saya pernah nganter paket. Paket ya. Akhirnya saya nganter sana, kita kan lewat. Kita selalu kalau di ojol itu naik koordinasi, Bang. Saya mau ke wilayah Bogor nih, kita antar screenshot orderannya, kita foto kirim ke ojol gitu, grup ojol minta dikawal. Itu sering banget Bang kejadian di daerah Bogor. Cuman ya bagi saya ya itu dengar cerita dari temen gitu kan. Kalau saya belum pernah sampai jauh sampai Bogor gitu. Lah kita dari Depok ke Bogor jauh juga Bang, antar orderan paket juga. Mikir-mikir lah. Kadang-kadang kalau ke ojol gitu nyari orderan nggak mau jauh-jauh karena apa? Ntar bawanya pulangnya kosong. Nah ini menarik nih. Ada satu yang pengen saya tanyain ya Pak nih. Kan di cerita-cerita di Lonceng Misteri ini ada beberapa juga ya, banyak ya yang cerita dari ojek lainnya ya, banyak yang cerita. Katanya setiap abis dapat orderan dari goib, dalam tanda kutip goib, itu gacor. Itu besoknya selalunya gacor katanya, selalu gacor. Itu bener ya? Bener. Bukan saya juga, emang kenyataan. Kenyataannya begitu. Kita hitungannya anyep nih. Kita ke anyep nih. Habis dapat orderan online kayak gitu gaib lah hitungannya. Besoknya bisa dapat 9 atau 10 Bang. Berarti bukan mitos. Bukan mitos, fakta. Faktanya begitu ya. Saya ngalamin.
setiap abis dapat itu gacor besoknya. Iya, tapi kan siapa yang mau kayak gitu sih Bang? Iya nggak ada. Masa cuman gara-gara gitu kita harus ketemu sama gituan dulu? Nah itu tadi cerita dari Pan ya tentang orderan dari ojek online, GrabFood nih kebanyakan. Dan yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian nih masih mau nanya-nanya atau kepo-kepo sama ceritanya Paan, itu bisa langsung nanya langsung ke Paan, langsung ke TikToknya boleh ya Pak? Boleh, Instagramnya boleh. Instagram boleh. Instagram di mana Pak? Di Anwar Ghazali, nanti diinformasiin. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi ya, dan bisa diklik aja langsung di situ. Dan yang terakhir nih, gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Apaan nih Pak, udah cerita-cerita di Studio Lonceng Misteri, ceritanya yang epic banget ini, yang nggak semua bisa ngalamin. Dan juga ya yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal mengarah ke WA admin kita ya. Dan ya, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Paan juga izin pamit. Bye-bye.